9,4 Radio Kusuma, Radio Berita dan Hiburan, acara Titian Kolbu sampai pukul 21. Masih bersama Umi Salmah malam hari ini ya, Mi ya. Siap. Lanjut, Mi. Iya, ini kan ayo, Mas. ngurut dan ngurut terus ya, Mi. Iya. Ya, dari Jadi naik. kemarin belajar adab kepada Allah. Nah, ini salah satunya untuk bisa beradab sama Allah, kita mengenalnya ya, Mi. Betul, mengenal Banyak sekali yang luar biasa sekali dan sangat sempurna sekali, detail sekali, Mi, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian bagaimana kita bisa beriman, Mi? Ini kita hanya beriman saja apa sampai tataran nanti beribadah? Oh, ini berbeda ya, Mi ya? Beda, Mas. Antara beriman dan beribadah itu beda. Kalau kita sudah meyakini Allah, hanya meyakini saja dan kita tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya, itu namanya kita hanya beriman. Dan iman yang semacam ini dinamakan imannya orang yang dungu. Bahasa dungu itu kan pantasnya buat keledai. Tapi kalau manusia. kalau orang yang sudah mengenal Allah, terus mereka juga percaya kalau bumi dan seisinya ini ciptaan Allah. Percaya tok, iman tok. Itu sudah beriman, kalau dikatakan itu sudah beriman, Iya, cuman belum melaksanakan perintah-perintahnya, berarti belum beribadah. Itu namanya imannya orang dungu. Jadi kalau masih kayak gitu, nah ini ya silakan lah ya, masing-masing ya, Mi. Ya tidak, kalau masing-masing nanti apa sih tugasnya ulama itu? Oke, gitu, Mi. Apa sih tugasnya seorang kiai? Ya ini untuk mengajak. Kiai namanya juga kiai. Kiai itu berasal dari bahasa kiyak. Kiyak itu mengajak, menggerakkan. Ya ini tugas-tugasnya beliau-beliau untuk menggerakkan orang-orang yang hatinya sudah beriman, sudah yakin, tapi tidak mau melakukan perintah-perintahnya itu. Dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau memang sudah beriman, kan kita harus melaksanakan apa perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini tugasnya kiai. Jadi kiai itu ya menyesuaikan dengan predikatnya. Predikatnya kiai, kiyak, mengajak, menggerakkan. Ya monggo dengan caranya masing-masing kita gerakan orang-orang yang belum menyadari akan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Mas. Oh, ya. Jadi tahu, Mi. Ya. Walaupun bukan kiai, misalnya saya, Mi, kayak gitu ya. Kiai. Ini juga kalau bisa mengajak juga bagus justru ya, Mi. Ya bagus. Nah, kalau bahasanya ya sudah masing-masing itu paling enggak bagus gitu ya, Mi. Ya bagus, nggak boleh. Kita tidak boleh seperti itu selama kita itu bersama kawan, bersama sahabat, bersama orang-orang itu katanya fastabaqul khairat. Mari kita mengajak ke kebaikan. Itu kan wajib, Mas. Wajib. Kita mengingatkan orang yang sedang lalai, itu kewajiban kita. Sementara orang lain pun wajib mengingatkan, misalkan saya, Mas Rohmat itu sedang lalai, kita saling mengingatkan. Itu kewajiban seorang muslim. Jadi kita itu saling mengingatkan. Kalau yang namanya sudah yakin, sudah beriman dengan apa yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu kan berarti sudah beriman. Berarti sudah masuk golongan orang mukmin, beriman. Tapi di sini belum menjadi golongan orang-orang yang muslim, yang saleh, yang melakukan semua perintah-perintah Allah itu loh, Mas. Oke. Nah, ini bagaimana, Mi, untuk membedakan atau sebagai tolak ukur saya misalnya, saya sudah beriman atau sudah orang yang beribadah juga kayak gitu nih. Bagaimana ini, Mi? Nah, ini. Jadi misalkan ciri orang beriman, misalkan, Mas, jenengan mengimani bahwa lukisan-lukisan di sayap kupu-kupu itu tidak mungkin itu buatan manusia. Contoh, karena saking sempurnanya, jadi antara sayap yang kanan dengan sayap yang kiri itu sangat seimbang. Dari coraknya pun tidak ada yang berbeda antara kanan dan kiri. Itu kesempurnaan ciptaan Allah. Yakin itu ciptaan Allah. Terus jenengan hanya meyakini tok bahwa Allah itu ada dengan segala ciptaannya. Terus jenengan tidak ada ketentuan-ketentuan bagaimana cara kamu mengabdi kepadaku.
ngabdun, ibadah. Mm-mm. Itu. Jadi di situ makanya pentingnya ilmu, Mas. Mm-mm. Oh, kembali lagi juga ini ya. Iya, ini pentingnya ilmu. Bagaimana cara kita mengabdikan diri kepada Sang Halik, beribadah kepada Sang Halik. Ini nanti masuknya ke ilmu. Jadi ilmu itu memang membawa kita ke surga. Kemarin kan sudah kita bahas. Betul. Dengan ilmu kita akan mudah meraih surga. Nah, ini di sini. Di sini kita juga mengulas kembali dengan keimanan itu. Kita percaya bahwa jatuh dari pohon kelapa itu sakit. Betul. Kan percaya itu namanya iman. Tapi kita tidak meyakini karena kita belum beribadah, belum ngabdi itu. Akhirnya ketakutan-ketakutan itu menjadi sebuah ketakutan yang tidak berujung. Itu yang akhirnya mengakibatkan kita menjadi orang yang dungu. Tunggu. Nah, itu seperti itu. Jadi teman, ya tahu ini ciptaan Allah, ini kuasa Allah. Iya, seperti Cuman- itu. Kita tidak mau menyembah. Mm-mm. Seharusnya kan sudah tahu seberapa agungnya Allah itu, kan kita harusnya menyembah itu loh. Sesuai dengan perintah-perintah yang ada di dalam agama kita. Karena kita itu kan agama Islam, berpegang teguh pada Al-Qur'an. Di sini ada yang namanya rukun Islam, ada yang namanya rukun iman. Nah, ini kegunaannya ilmu. Ini ilmunya anak PAUD sudah disampaikan. Rukun Islam ada berapa, anak-anak? Seperti itu. Rukun Islam ya 5 lah, Mas. Nah, ini Mas Rohman ini tanya ilmu, Mas. Rukun Islam itu ada 5. Dulu waktu saya kecil, ibu saya itu kalau saya mau tidur itu selalu dinyanyikan. Rukune Islam cacahe 5, sepisan moco sahadat loro, ping pindo salat, ping telu zakat, ping 4 puasa, ping 5 haji. Hanya 5, Mas. Nah, Itu kalau saya- rukun itu iman saya tadi cuma ngetes, Mi. Ngeles Pak ya, Mi. ya nggak apa-apa. Saya Bagus ya, ngeles. Mas. Iya. Masa kalah sama anaknya, ya mestinya ya malu. Itu rukun Islam. Rukun Islam. Jadi ini gunanya ilmu. Ilmu itu untuk meraih surga. Ilmu itu bagaimana kita bisa beribadah, bisa menuju kepada kehidupan yang hakiki nanti itu dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak tahu jalannya, Mas. Ini pentingnya ilmu. Jadi setelah kita mengenali, terus kita mengimani, terus kita beribadah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini yang namanya menyembah. Makanya sering dikatakan sembahyang. Sebetulnya itu bukan, kalau bagi kita itu bukan sembahyang ya. Itu kalau sembahyang itu menyembah siapa. Nah, kalau kita itu banyak sholat. Oke. Seperti itu. Jadi ini berkaitan juga, Mi, kalau misalnya ada tadi Umi cerita ada rukun Islam, rukun iman, kayak gitu kan. Iman yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, Mi ya. Nah, untuk imannya. Nah, untuk ibadahnya berarti kita pakai rukun Islam. Kayak gitu, Mi. Nah, ada sholat, zakat, kayak gitu ya, Mi ya. Ya, betul. Jadi contoh kita menyembah kan kita dengan sholat. Itu di sini keimanan kita itu benar-benar tertuju kepada yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Makanya waktu kita sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini namanya sudah menyembah. Ini namanya menyembah. Beda dengan mengimani sebuah kekuatan. Contoh, Mas. Ini karena kita ini bicaranya tadi pengobatan pengobatan medis dan non medis. Jadi kita bicara tentang yang tidak kita lihat dengan Kasat mata. Berarti di luar logika. Dan kita kan wajib yakin bahwa Allah itu menciptakan yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang gaib dan yang nyata, kan seperti itu. Jadi kita juga harus percaya. Misalkan ini batu ini ada
istilahnya ada yang di dalamnya lah, ada penghuninya. Ini namanya bukan hodam karena bukan kita miliki sih, makhluknya itu namanya hodam. Di sini ada jinnya atau ada apanya. Ya, kita misalkan sudah tahu, bisa meyakini boleh, tapi dan kita itu berarti percaya itu ada, itu nggak apa-apa karena itu kita yakin itu ada, yakin karena kita sudah pernah melihatnya atau mungkin dari orang tua kita bicara seperti itu. Tapi yang jelas jangan disembah itu. Nanti jatuhnya musyrik ya, Mi? Jatuhnya musyrik. Jangan sampai menyembah selain Allah karena itu juga ciptaannya Allah itu loh. Itu tanpa izin dari Allah, tanpa kekuatan yang Allah berikan ke batu itu tidak ada apa-apanya. Tetap itu yang ada di dalam itu bangsa halus yang itu juga ciptaannya Allah itu. Kalau Allah nggak menghendaki tidak bisa terjadi apa-apa ya, Mi? Dan itu tidak ada apa-apanya. Ya, Mi, ini kalau terkait dengan kesehatan kayak gitu ya, artinya penyakit yang dialami setiap manusia, kita meyakini bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya, Mi ya? Betul. Nah, makanya metodenya Umi pakai kayak gitu ya, Mi. Jadi keyakinan bagaimana mengenalkan Sang Maha Penyembuh kayak gitu ya, Mi. Nah, ini ada juga bentuk ibadah-ibadahnya, Mi, atau kasih apa bisnya gitu. Jadi begini, Mas, pengobatan yang sudah saya laksanakan lah saat ini itu memakai madu. Karena apa? Makhluk-makhluk hidup hadir ke dalam kehidupan itu berkelakuan dan hidup dengan cara yang diberitahukan oleh, yang sudah ditentukan oleh Allah yang menciptakan mereka. Contohnya lebah. Lebah itu dalam ayat Al-Quran menyatakan bahwa Allah memberi ilham kepada lebah dan memerintahkannya untuk membuat madu. Nah, ini surat An-Nahl 68 sampai 69 itu. Jadi pengobatan yang saya lakukan itu menggunakan madu. Dan alhamdulillah dari sakit apapun bisa kita mintakan ke Allah dengan kesembuhan itu dengan madu itu, Mas. Jadi di sini kenapa sih Allah kok menciptakan madu sehingga bisa untuk pengobatan? Nah, ini di sini kuasanya Allah. Jadi kenapa kita masih ragu untuk beribadah kepada Allah, sedangkan Allah itu sudah menyiapkan segala sesuatunya itu sebagai obat untuk istilahnya kesembuhan lah. Misalkan dengan sakit apapun, sakit misalkan kadang di medis dikatakan virus apa, terus ini tidak ada obatnya, atau mungkin ini sakit yang tidak terlihat, misal di USG nggak ada penyakitnya, di apa itu namanya, Mas? Apa ya? Saya bukan dokter sih ya. Di rongsen ya. CT scan. Itu nggak ada sakitnya. Ternyata di sini tidak adanya keseimbangan antara pikiran dan hati. Jadi makanan jasmani dan makanan rohaninya tidak seimbang, sehingga terjadi was-was yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, hingga melupakan adanya pertolongan Allah. Itu akan menyebabkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, di sini apabila orang tersebut datang ke Umi, biasanya sama Umi itu diyakinkan bahwa Allah itu ada. Allah itu akan menolong setiap hambanya yang mau memohon. Dan Allah itu sudah menyiapkan hewan berupa lebah yang menghasilkan madu yang di sini untuk menjaga imun manusia. Untuk menjaga imun manusia dan untuk penyembuh segala macam penyakit. Itu seperti itu Allah yang bilang ya, Mi ya? Iya, itu firman Allah, Mas. Nah, itu kan kalau madu masih physically gitu ya, Mi. Jadi dimasukkan ke dalam fisik. Nah, Umi tadi bilang ada keseimbangan jasmani dan rohani. Betul. Rohani juga perlu kasih asupan makanan gitu ya, Mi. Iya, betul. Nah, ini sama Umi gimana ini, Mi? Jadi gini, terkadang orang itu bekerja dalam satu hari itu lebih dari 8 jam. Sekarang satu hari satu malam itu kan ada 24 jam. Iya.
24 jam, kita ambil waktu 8 jam. Berarti masih sisa 16 jam. 16 jam. 16 jam kita istirahat malam, tidur itu normal berapa jam? 8 jam, 16 sisa 8 jam. 8 jam. Tidak mungkin di waktu 24 jam itu satu hari satu malam kita beribadah di 8 jam. Itu tidak ada. Sedangkan penghitungan yang namanya seimbang antara dunia dan akhirat itu pun tidak 50-50, tidak 50-50. Jadi kalau 24 jam itu berarti 12 jam bekerja, 12 jam ibadah, itu bukan. Bukan. Seperti apa, Mi? Tidak seperti itu. Jadi 24 itu kita itu dituntut untuk sholat 5 waktu. Dalam sholat 5 waktu itu paling kita sholat itu kan hanya 5 menit sampai wudhu dan lain sebagainya, paling 10 menit. 10 kali 5 50 menit, tidak ada 1 jam kan? Tidak ada. Karena 1 jam itu 60 menit, hanya 50 menit. Nah, kalau kita hanya sholat saja, assalamualaikum, sudah selesai, berhenti, terus kita beraktivitas kembali atau apa, itu di sini tidak ada keseimbangan, Mas, antara jasmani dan rohani. Jadi Baik, Umi. bekerja. Jadi kalau baru cuman menjalankan 5 waktu itu belum dikatakan seimbang ya, Mi ya? Belum. Belum. Karena itu hanya melakukan kewajiban. Dan Allah itu masih memberikan amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah lainnya yang di situ sudah tertera hikmah atau manfaat dari semua itu. Tapi seakan-akan kita itu tidak pernah menghiraukan. Contoh pahala zikir itu Allah itu apabila kita zikirnya kok hanya di lesan, kita membaca kalimat la ilaha illallah itu hanya di lesan, tidak sampai ke hati, Allah itu akan menjaga kita dari harta kita dan akan menjaga darah kita. Itu baru di lesan. Apabila kita zikir membaca kalimat la ilaha illallah kok sampai ke hati, kita itu haram untuk masuk neraka. Wow, luar biasa. Tapi manusia itu kadang melupakan itu. Akhirnya hatinya kosong, hatinya hampa, hatinya kering. Ibarat tanah itu tandus. Jadi untuk ditanami sesuatu itu sulit, harus ada siraman-siraman dulu, harus ada nasihat-nasihat dari yaitu yang tadi saya sampaikan, ulama, kiai, itu seperti itu. Setelah ibaratnya hatinya basah, baru kita tanamkan sebuah ilmu, sebuah kedisiplinan, sebuah akhlak, itu dari situ, Mas. Itu namanya tidak keseimbangan antara pikiran dan hati, tidak keseimbangan antara pikiran dan rohani, jasmani dan rohani, itu seperti itu. Makanya kita itu kadang kan menanyakan roh itu apa sih? Roh itu abang, apa hijau, apa kuning? Kita tidak bisa melihat karena roh itu ada di dalam tubuh kita. Yang nyatanya kita itu tidak pernah bisa terpisahkan antara jasad dan roh. Manakala kita sudah terpisahkan, itu namanya kita mati. Dan yang dikubur itu bukan ruh kita, tapi jasad kita. Seperti itu. Nah, itu nanti kita larinya ke alam kubur, alam barzah. Alam barzah itu bukan di mana kita nanti mengalami istilahnya surga neraka. Belum. Itu namanya tempat transit, masih transit dulu, Mas, di situ, Mas. Itu nunggu dulu diangkut. Ya, jadi seperti itu, Mas. Ya, Umi, ini